Mereka berdua khususnya dan ibu bapak tadi sebagai pengantin yang bari, supaya tidak baringung tapi jadi baru lagi gitu ya, barungah. Maka kita doakan di awal ini, mari dengan khusyuk doa yang paling singkat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada Anda Muhammad Raihan, wa baraka alaika, dan semoga Allah melimpahkan juga keberkahan kepada Anda, wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan Anda berdua Muhammad Raihan dan juga istri tercintanya Salsa fi khairin, dalam seluruh bentuk kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Yang berbahagia Muhammad Raihan dan juga Teh Salsa, saya akan menyampaikan nasihat penting untuk Anda berdua. Ingat, pernikahan ini bukan sekedar pertemuan dua insan, enggak. Tapi ini adalah ibadah azimah. Pernikahan ini adalah ibadah yang sangat besar, yang sangat agung, sangat unik, sangat sakral, sehingga kata para ulama tidak ada orang yang membangun rumah tangga dengan pernikahan kemudian dia senior, meskipun sudah punya anak, cucu, cicit, yang karwareng, udah-udah, gantung siur, kacang mawur, selama masih hidup tetap belajar. Tetap belajar. Jadi tidak ada yang senior bagi yang membangun rumah tangga ketika dua hal ini tidak diperhatikan. Satu, tidak menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berhenti dari belajar bagaimana membangun rumah tangga. Kalau dua hal ini tidak dijadikan acuan utama dalam membangun rumah tangga, ya selamanya mungkin kita pernah dengar ada istilah awet raje, ya. Kita juga sering mendengar hanya menghabiskan waktu tapi tidak pernah bahagia. Padahal hidup ini hanya sementara saja. Hormon bahagia itu harus diciptakan. Sehingga kenapa Allah syariatkan menikah? Kata para ulama, menikah ini adalah secuil kenikmatan surga yang Allah halalkan di dunia. Sehingga disebut mitsaqan ghalidha. Pernikahan itu adalah ikatan yang sangat kuat, ikatan yang sangat mahal. Sehingga setiap saat belajar. Mungkin nanti saya lihat wajah-wajah beliau ini, Muhammad Raihan, mungkin belajar bahasa Arab mudah, belajar bahasa Inggris jauh lebih mudah, tapi ada yang susah dan harus dipelajari setiap hari sampai mati. Belajar kehidupan dalam rumah tangga. Nanti akan ketemu bahasa-bahasa istri yang kadang kita bingung. Sudah viral, ada istilah naik motor perempuan itu niatnya belok ke kiri tapi riftingnya sudah ke kanan. Kadang bingung ini mau kemana ini. Ketika diperingatkan, Bu, kok riftingnya ke kiri belok ke kanan? Jawabannya gimana? Motor aing kumaha aing. Jadi tidak ada seorang penceramah yang hebat, seorang orator kalau di depan istrinya sudah pasti jadi mustami. Nah itu akan dipelajari oleh Muhammad Raihan. Bahasa Arab gampang, bahasa Inggris gampang sekali, tapi bahasa kehidupan ini setiap saat kita pelajari. Maka supaya mitsaqan ghalidha, ikatan pernikahan ini ikatan yang sangat mahal, yang tidak hanya kita nikmati di dunia, tapi kita harapkan mereka berdua ini sampai nanti bertemu di dalam jannah firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, haqquz zauj 'ala zaujah. Ada yang kedua, haqquz zaujah 'ala zauj. Bolehlah kita dahulukan yang pertama, bagaimana hak istri yang wajib dipenuhi oleh seorang suami. Karena sekarang Muhammad Raihan tidak sendiri lagi, sudah berdua. Ketika belum menikah tanggung jawabnya sendiri, tapi setelah menikah tanggung jawabnya berdua. Ketika Allah karuniai anak, ya tanggung jawabnya bersama anak. Begitu terus selama hidup itu belajar tentang kehidupan. Ketika belum menikah itu nggak sempurna agamanya. Setelah menikah mulai mendekati kesempurnaan. Akan tambah sempurna lagi
kalau pernikahannya ini saling memenuhi hak di antara keduanya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, gampangannya ya. Saya kalau khutbah nikah ataupun ngasih nasihat ya begini, rileks saja, karena ini sesuatu yang penting. Umumnya kalimat-kalimat yang kotor diucapkan, jangan. Ini pernikahan ini persoalan besar, bukan persoalan kecil. Jadi betul-betul nasihat diperhatikan betul agar apa yang Allah katakan sakinah, mawaddah, warahmah itu ada dalam hidup rumah tangga, terutama suami. Karena Muhammad Raihan ini akan menjadi, kalau dalam sebuah bahtera ya, yang akan mengarungi kehidupan yang begitu luas di lautan Atlantik, beliau ini menjadi nahkodanya. Maka nahkoda itu apapun yang terjadi, kuncinya ada di nahkoda. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala memanggil, wahai orang-orang yang beriman, yang telah beriman. Di situ Allah khitabnya menggunakan fiil madhi. Fiil madhi, past tense, dan fiil itu yataghayyar, dia berubah-ubah. Sehingga para ulama tadabbur menerjemahkannya terasa jauh kalau bahasa Al-Quran sedang mentarbiyah seorang suami. Wahai orang-orang yang telah beriman, yang masih labil imannya, biar tidak labil, kamu punya tanggung jawab besar. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Sekarang kamu tidak sendiri, punya istri, nanti kemudian punya anak. Maka jagalah diri kamu sendiri sebagai pemimpin dalam rumah tangga, suami, bapak kalau sudah punya anak, wa ahlikum, dan juga keluarga kamu. Di situ ada istri, ada anak. Dari apa? Naro, dari api neraka. Camkan sahabatku tercinta, akhi Muhammad Raihan. Tidak bisa dipungkiri, kita ini hidup di akhir zaman. Rasulnya sudah tidak ada, juru pengingatnya. Kita ini sudah di akhir zaman. Jadi kotoran dari pemikiran, keyakinan, ada liberal, ada ateisme, ada jil, macam-macam, dan berbagai macam kekufuran, kebid'ahan, berbagai macam pemikiran-pemikiran yang merusak, ada Syiah, ada Ahmadiyah. Itu mengalir, airnya yang kotor itu mengalir dan ada dalam kehidupan kita. Maka ini yang paling utama, ku anfusakum wa ahlikum naro, pesan dari Allah, jaga akidahnya, jauhkan dari kekufuran, jauhkan dari kemunafikan, jauhkan dari kefasikan. Itu tanggung jawab besar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semuanya juga seorang pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana dia cara memimpin. Yang paling utama, jaga akidah. Ini titipan paling utama dari orang tuanya. Orang tuanya ngasihkan salsa kepada Anda itu karena melihat Anda seorang mukmin yang haqqo, mukminan haqqo. Terlihat seorang pemimpin, seorang orang tua, calon suami yang memiliki keimanan yang baik. Kita di akhir zaman, luar biasa ujiannya. Maka jaga keimanan baik-baik. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, at'imha idza ta'imta. Kalau Anda sebagai suami makan, yuk istri juga kasih makan. Wa taksuha idza tasaita. Kalau Anda pakai baju, beli pakaian, ya istri juga kasih pakaian. Tapi ingat, ya, ini jarang dibahas. Dan kenapa sering terjadi hidup rumah tangga itu goyah. Beli baju, makan dan minum, perhatikan apa kata Nabi. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia datang kepada Rasulullah dan menyampaikan, ya Rasulullah, ud'uni li an akuna mustajabat dakwah. Wahai Rasulullah, doakan saya agar saya ini menjadi seorang hamba yang dikabulkan doa saya, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tolong ya Rasulullah. Rasul jawabnya itu senyum. Atib mat'amaka takun mustajabat dakwah. Kalau kamu mau hidupmu sejahtera, hidupmu berkah, membangun rumah tangga kamu dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah, doamu dikabulkan oleh Allah, maka sumber makanan yang kamu makan,
minuman yang kamu makan, pakaian yang kamu pakai, pakaian yang kamu belikan untuk istrimu dan anakmu, sumbernya dari yang halal saja. Jadi Muhammad Raihan, ini penting sekali. Banyak kasus dalam rumah tangga, Ustaz, kenapa ya istri saya suruh ngaji kok banyak alasan? Kenapa anak saya suruh belajar, suruh ke masjid, sholat kok banyak alasan? Salah satu yang harus banyak dibincangkan oleh suami istri mengingatkan suami dan suami terima. Apa itu? Berbicara urusan sumber rizki. Tenang saja, urusan rizki itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita tinggal memaksimalkan ikhtiar, ajmilu fit thalab wattaqullaha. Cuma dua itu saja. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, takwa namanya. Yang kedua, perbagus dalam berdoa. Itu saja. Sehingga tidak perlu kita mengambil milik hak orang lain, kita ambil sehingga statusnya haram. Takun mustajabat dakwah. Kalau kamu seorang suami cari nafkah yang halal, maka doamu, rumah tanggamu, seluruh apa yang Allah titipkan dalam kehidupanmu pasti itu berkah. Doamu juga akan dikabulkan. Imam Bukhari itu sudah direncanakan oleh ibunya dan bapaknya. Ibunya seorang ulama hadis, bapaknya juga seorang ulama hadis, Ismail namanya. Ketika diberikan anugerah anak, dikasih nama Bukhari dan sudah direncanakan ingin menjadi penjaga sunnah Rasulullah SAW, sehingga betul doanya dikabulkan. Bahkan riwayat Bukhari itu dikatakan as-sahhul kitab ba'da Al-Quran, itu Sahih Bukhari. Kitab paling sahih setelah Al-Quran itu adalah kitab Sahih Bukhari. Ada kejadian yang luar biasa menjadi pelajaran bagi kita, ya, khususnya untuk beliau, umumnya bagi kita semuanya para suami, agar mencari nafkah yang halal-halal saja. Itu ketika usia 6 tahun diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, matanya Bukhari itu tidak melihat, buta. Ibunya terperanjat, kaget, kemudian bangun di malam hari di sepertiga malam ketika Allah turun ke langit dunia mengabulkan setiap doa hambanya. Kemudian menyampaikan doanya dengan menangis. Ini istri yang salih. Akhirnya beliau tertidur. Kemudian dalam tidurnya orang mukmin yang hebat itu didatangi dalam mimpinya oleh Sayyidul Anbiya Ibrahim alaihissalam. Kemudian menyampaikan, ya Ummah Bukhari, wahai ibu Bukhari, Allah kabulkan doamu. Kedua mata Bukhari anakmu itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun dari tidurnya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian beliau bangunkan Bukhari sudah sembuh, kemudian bangunkan suaminya, dan di situ ada perbincangan di antara keduanya. Apa kata istrinya? Aku berdoa untuk Bukhari anak kita dan Allah sembuhkan. Apa kata suami? Ma'a'taitu dirhaman wala dirhamain min malin haramin wala subuha. Aku cari dari pagi sampai sore, kemudian hasilnya kamu tidak pernah akan mendapatkan mawajati. Kamu tidak akan pernah mendapatkan uang yang rezeki yang aku berikan kepadamu, 1 dirham ataupun 2 dirham. Tidak mungkin kamu dapatkan harta yang haram dan juga harta yang subuhan. Berkah. Sampai hari ini Imam Bukharinya sudah meninggal, tapi royaltinya mengalir kepada Imam Bukhari, kepada bapaknya, kepada ibunya. Kenapa? Suaminya bertanggung jawab dalam urusan rizki. Tolong ya nanti Muhammad Raihan, Allahumma qini bihalalika an haramika. Kan doanya juga begitu. Kata Nabi, Allah berikanlah kepadaku, aku ini seorang suami, tanggung jawab besar, berilah rizki yang halal-halal saja dan jauhkan dari yang haram. Sempat satu ketika, ini pelajaran saya waktu dakwah ke daerah Karimun Jawa, dari sini ke Jepara nyebrang lagi. Ada seorang mudin, Pak. Mudin itu orang yang suka mulasara mayit, ya. Dari sekian selama 7 tahun ada satu kejadian yang aneh, unik. Kemudian ketika itu sudah dimandikan dan kain kafan sudah dilebihkan, lazimnya 1 jengkal dari kepala, 1 jengkal dari kaki. Kemudian ternyata kain kafannya kurang. Kemudian ketika dimasukkan ke liang lahat, juga liang lahatnya kurang. Akhirnya beliau beristihad, diikat di kepalanya, kakinya terlihat 1 jengkal.